Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leandra Nurmazini dari kelas B, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 4, di mana membuat sistem penyimpanan sederhana menggunakan perintah terminal. Gunakan perintah terminal openEuler untuk menyelesaikan permasalahan di bawah. Nah, dimana kita membuat sekitar folder utama lab komputer, lalu membuat subfoldernya sebanyak 3 buah, ada kelas A, kelas B, dan arsip. Lalu setelahnya akan saling menyalin, ganti nama file dan sebagainya. Di sini juga saya akan menggunakan VirtualBox untuk simulasi pekerjaannya. Oke, kita langsung mulai aja pengerjaannya. Bismillah. Ya, untuk pertama-tama panduan pengerjaannya kita perlu masuk ke terminal dulu. Oke, kita ada terminal di sini. Langsung aja kita melakukan pengerjaannya. Kita change directory, terus wd, kita ke home, lalu buat folder utamanya mkdir, mkdir p lab router kelas A, lab komputer kelas B, lab komputer arsip. Oke, kita langsung tes ls 1, ls 1, lab komputer. Oke, folder utama dan subfoldernya udah jadi ya. Lalu buat file laporan di kelas A ya.
Masuk ke kelas A dulu, berarti CD lab komputer kelas A. Salah. CD lab komputer kelas A. Oke, udah masuk ke laporan file kelas A nya. Jadi kita tinggal bikin laporannya gitu. Touch laporan 1 txt, laporan 2 titik teks, laporan 3 titik txt. Kita coba enter. Oke, udah jadi. Mungkin laporannya kita tes dulu sebelum melakukan sesuatu. Oke, sudah masuk sesi laporannya. Lalu kita juga diperintahkan untuk salin semua file dari kelas A menuju ke kelas B gitu. Oke. cp tentang titik txt kelas. cp itu copy ya. Set. Oke. Nice. Kita tes. Kelas pakai huruf gede, salah. ls min l oke. Laporan 1, laporan 2, laporan 3 nya udah ada, tapi udah ada laporan fix ya. Ketahuan. Pindahkan laporan 3 teks dari kelas A ke arsip. Laporan 3 titik teks arsip. Oke, udah masuk. Ganti nama laporan 2 teks di kelas B menjadi laporan fix teks. Jadi kelas B terus move laporan 2 teks laporan fix titik teks ls minimal. Oke, udah masuk. Buat catatan teks di arsip dan tulis isi. Bisa langsung dengan nulis dengan echo. Buat catatan di arsip. Oke. Echo laporan hasil praktikum minggu pertama titik arsip
cek isi file, cat titik arsip catatan, kita teks dulu, cek dulu arsip catatan, no such file directory. Oh, sepertinya ada kesalahan mungkin. Tidak ada. Coba lagi. Hasil praktikum minggu pertama. Arsip catatan titik txt. Oke, nice. Kita cek arsip catatan titik txt. Oke, udah muncul nih. Tadi ada salah ketik, guys. Seharusnya pakai besar dari, lupa dimasukin. Terus kita diminta untuk hapus laporan 1 teks di kelas A. Oke, kita change directory lagi. Kelas A. Remove laporan 1 titik teks. Kita cek ls min l. Oke, cuman sisa laporan 2. Oke, hapus folder kelas A jika kosong. Kita kosongin, cobain. Komputer, remove directory kelas A. Remove directory file to remove kelas A directory not empty. Oke. Jadi kita perlu hapus. Kayaknya kita perlu hapus. Jadi ini masih di lab komputer A. Kita coba lagi. CD komputer kelas A. RM laporan 2 titik txt. Oke, ls bin.
Oke, udah gak ada. Kita hapus folder kelas A. Remove directory. Oke, berhasil. Salin seluruh isi kelas B ke arsip dengan satu perintah. Nice. cp komputer kelas B bintang lab komputer arsip oke, nice, nggak ada error. Oke, file laporannya udah pada pindah ke file ke arsip semua berarti ya. Tampilkan seluruh isi lab komputer beserta subfolder. ls r lab komputer. Oke. Cek hak akses file. Jadi kita sekarang masuk ke cek hak akses ya untuk file yang ada kita di sini. Kita di sini punya di folder lab komputer terdapat sekarang cuman sisa 2 subfolder, arsip dan kelas B. Karena sebelumnya kita udah hapus kelas A nya dan dipindahin ke kelas B sama arsip. Seperti itu. Lalu untuk di arsip sendiri kita udah punya sekitar 4 catatan mungkin ya. Ada catatan, laporan 1 teks, laporan 3 teks, laporan fix teks. Nah sekarang kita mau bakal nyobain cek hak aksesnya gitu supaya bisa ya mengecek hak akses gitu. Kita coba dulu. Contoh format output. Oke. Untuk penjelasan singkatnya sendiri kan di situ tuh ada RWRRR1 ya. Karakter satu tipenya tuh tipe strip itu file biasa, directory, dan 1 symlink gitu. 3 berikutnya hak pemilik user, 3 berikutnya hak group, 3 terakhir hak father. R itu read, W itu write, dan X itu execute untuk pengertian
pengertiannya ya. Lalu kita juga bakal ubah hak akses 3 mode penting, dan kita bakal lihat perbedaannya kayak gimana gitu untuk menjalani hak aksesnya gitu. Ada mode pertama tuh mode 600, yang dimana itu privat, hanya pemilik yang bisa baca ataupun tulis, hanya pemilik, ingat, hanya pemilik yang bisa mengakses itu gitu, hanya membaca atau menulis itu hanya pemilik. Jadi kita bakal cobain untuk hak akses 600 yang pertama. Terus tuh laporan fix titik teks. Kita langsung enter aja. Oke, kita bakal jalanin LSL. Laporan fix titik txt. Oke, betul, hasilnya cuma read write memanjang gitu, yang memberitahu bahwa kita nggak ada akses ke sana. Kesimpulannya, grup dan semuanya tuh kita nggak bakal bisa lihat gitu ya untuk file, karena ini menyangkutnya filenya udah jadi rahasia gitu. Oke, langsung lanjut ke mode 64. Kita bisa baca, cuman kitanya tuh pengunjung atau siapapun, tapi ubah itu hanya untuk pemilik, seperti itu. Jadi hanya admin yang bisa mengubah file itu. Oke, kita coba dulu. Camuk. Kelas fix titik teks. Oke, kita bakal langsung coba. Komputer kelas laporan fix teks. Cannot access. How we get access back? Oke, pokoknya mah untuk mode 64 sendiri kita masih belum bisa akses. Ya kan masih di file Cihamot 600 ya. Nah, ini di Cihamot 600 ya. Ya, seperti itulah. Kita ke mode 755 dulu mungkin. Ya bisa tidak ya, mode 755. Mode yang pemilik bisa baca, tulis, jalankan, dan yang lain juga bisa baca atau menjalankan gitu. Jadi ini open source banget gitu.
Oke, kita langsung coba aja. iOS terminal. Komputer kelas B, laporan fix.txt. Analysis file cannot access, ya jelas kita gak bakal bisa akses karena masih Cmod 600 nya masih aktif. Kita cari cara mematikan Cmod dulu bentar. Cmod Cmod 600. Wait a second. Gitu lah paling. Mungkin segitu aja. Kita bisa melihat contoh bagaimana kita membuat file atau membuat arsip di terminal menggunakan aplikasi OpenDoller. Mungkin cukup sekian saya bisa menjelaskannya. Mungkin cukup sekian, dan juga bisa saya kasih kesimpulan bahwa terdapat 3 Cmod yang bisa kita izin, yang bisa kita akses gitu. Ada Cmod 600 yang dimana itu sangat strict ya, hanya membaca dan grup dan atas itu tidak dapat melihat isi file gitu. Jadi orang outsider tuh gak bisa baca grupnya gitu. Ini cocok untuk file rahasia gitu. Kalau kalian punya rahasia atau segala macam, Cmod 600 cocok mungkin untuk kalian untuk menaruh folder gitu. Lalu juga ada mode mode 700. Mode 700 lagi. Mode 644 ya di sini tuh. Ada mode 644 di mana semua user bisa membaca, hanya pemilik yang bisa mengubah. Jadi yang orang lain tuh hanya bisa baca doang gitu, nggak bisa akses publik, nggak bisa diakses gitu. Jadi sebenarnya ini yang biasanya kalian lihat di dokumen publik gitu, bahwa catatan kayak gitu tuh bukan kalian bisa ubah, tapi kalian bisa lihat, menandakan bahwa itu real atau segalanya gitu. Lalu juga ada mode 755, yaitu pemilik bisa baca, tulis, jalankan, dan yang lain juga bisa baca atau menjalankan. Seperti itu. Ya, cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.